Benar saja, jin yang selama ini berdiam di dalam dirinya mulai terganggu. Gerak-geriknya menjadi semakin aneh seiring kesadarannya yang mulai diambil alih. Selain tangisan, jin kafir yang merasuki wanita muda ini membuat ciri gerak tubuh tertentu, yaitu lompatan yang berulang. Jangan tunjukin di mana. Di mana kamu ditanam? Tak seperti beberapa pasien yang telah saya temui, wanita yang tinggal di Wangon, Banyumas ini membuat saya heran dengan gerak lompatan kecil yang dilakukannya, terutama ketika akan mengarahkan kami ke suatu titik. Dalam kondisi ini, seorang pasien ruqyah yang terjebak jeratan sihir secara otomatis akan merasakan reaksi tarikan yang kuat untuk menunjukkan lokasi di mana buhul sihir ditanamkan. Tiba-tiba ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air ruqyah, wanita muda ini langsung kehilangan keseimbangan. Jin membawa tubuhnya terus berputar. Jin yang bersarang tak hanya satu. Begitupun buhul yang ditanam. Di tengah kendali jin, tubuh mulia kembali bergerak. Kali ini menuju bagian kebun di samping rumahnya. Mas Belia masuk, ayo. Sekali lagi, saya memperhatikan reaksi yang berbeda dari sihir pelet yang menjerat wanita 26 tahun ini. Ketika jin mengambil alih, tubuh mulia Nuraini secara otomatis bergerak. Kali ini lebih menyerupai sebuah gerakan tarian. Faktanya, sihir pelet atau pengasihan telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu pengasihan bahkan konon punya kekuatan untuk memikat lawan jenis tingkat tinggi. Ustadz Muhammad Faizar kembali meruqyah air dan garam. Oh, ini tidak memang. Target lokasi ruqyah berikutnya adalah sumur di bagian belakang rumah. Jin telah terpojok, tak bisa lagi mengelak ketika kami menemukan tempatnya selama ini bersarang. Hal ini terlihat dari tangisan mulia ketika kedok sihir pelet mulai terbongkar. Ya pemirsa, sumur ini menjadi ladang kehidupan dan bahkan biasanya menjadi sumber penghidupan di dalam rumah tangga. Nah, biasanya para tukang sihir sering sekali meminta denah rumah dan mereka akan mentarget sumur dan juga di area-area yang vital di dalam sebuah rumah. Maka ketika kita bacakan ayat ruqyah khusus yang dituliskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, seketika itu juga jin yang mengganggu Mbak Lia selama ini bereaksi lebih keras daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya baru kita akan berikan air yang ada di sumur ini untuk langsung disiramkan ke bagian tubuhnya. Sambil disiramkan air sumur yang telah diruqyah ke seluruh badan, Mulia juga terus meniatkan di dalam hati untuk meluruhkan semua titik sihir lewat jari-jarinya. Sok-sok, digosok-gosok. Di sela-sela jari juga. Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, kini kondisi Mulia semakin membaik dan sudah bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita berikan air sumur, ya, yang ini sumur keluarga ya, sudah lama. Oh, orang malah justru orang-orang sekitar itu lebih baik lagi. Maka sekalian kita ruqyah supaya penduduk sini semuanya keruqyah semuanya. Ya, ini langsung sadar. Tinggal kita berlanjut ke langkah pengobatan selanjutnya. Racikan ramuan herbal akan menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat ala Rasulullah. Sementara secara ilmiah, bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan, seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin, menstabilkan produksi asam lambung, hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan.
Makan ya. Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh mulia. Ini dampak musik ya Mbak ya. Walaupun itu buat senam, akan ada dampaknya bagi setan. Makanya saya sarankan sekali yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya, kalau mau menenangkan hati dan pikiran, pakai Al-Quran. Jangan pakai musik, apalagi musik-musik yang diselingi dengan, mohon maaf, meditasi atau yang selainnya. Kita sudah punya sholat, kita sudah punya zikir, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Dan insya Allah kita akan menemukan ketenangan hakiki yang nggak pernah bisa dicapai oleh ritual apapun. Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sauna, Ustadz Muhammad Faizar kembali membacakan ayat ruqyah. Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tahap terakhir, setelah di sauna, kini wajah mulia akan diberikan masker. Campuran dua bahan madu dan kayu manis punya manfaat sebagai antimikroba. Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen untuk mengecilkan pori-pori wajah. Selain itu juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuaan dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi yang sangat sempurna bagi seluruh manusia, yakni Al-Quran dan juga sunnah dari kekasihnya yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruqyah, mungkin gangguan jin dan sihir terlepas saat itu juga. Namun ingat ya ikhwah, bahwasannya jin itu adalah sebuah penyakit yang mereka bisa berpikir. Mereka bisa menyusun strategi yang bisa menyerang korbannya kapan saja ketika korban itu melemah. Oleh karenanya, yang paling penting dan paling utama dalam proses terapi Quran yang panjang ini justru bukan di saat ruqyahnya, tetapi pasca ruqyah. Apa yang dilakukan oleh marqi? Apakah betul-betul berkomitmen untuk hijrah secara total dan sempurna, atau masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat jin merasa betah dan kuat di dalam tubuh korbannya? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara amalan-amalan yang dapat menguatkan hati manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi baca Quran yang bagaimana? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran bitadabbur, dengan perenungan, wa tafahum. Selain dengan merenungi, juga memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman kita tertuntun lurus dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim. Ibu Rusmiati adalah pasien selanjutnya yang akan ditangani. Ya pemirsa Ruqyah, sekarang saya sudah bersama Ibu Rusmiati dan juga Ustadz Muhammad Faizar. Ibu Rusmiati, boleh diceritakan Ibu bagaimana awalnya gangguan yang terjadi dan sejak kapan Ibu? Aku udah lama ya, udah sekitar 3 tahun 4 tahunan lah. Nah itu saya kalau suami berangkat kerja malam, dinas malam itu kayak ada yang wujud kayak suami pulang kayak gitu, masuk kamar. Nah Ustadz, ini kondisi Ibu Rusmiati apa nih sebenarnya Ustadz? Biasanya ya ciri-ciri jin yang suka ya sama seseorang, atau al-masul isqi. Kalau mereka sampai berubah wujud pada wujud suami, kalau orang Jawa bilang, mereka mengatakan gendruwo. Cuma dalam Islam tidak ada istilah gendruwo. Nah, itu hanya mitos dari masyarakat sekitar. Nah, jin yang model seperti itu biasanya itu
ketika bangun rumah ada ritual-ritual leluhur yang biasa dilakukan, entah itu nanam kepala kerbau, kepala kambing, pakai tebu wulung. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pernah ada ritual seperti itu, Bu? Ada, cuma Oh, ada. Tapi apa sih, nanam sirih sama dikasih cabai ditaruh di setiap sudut rumah. Itu untuk apa? Penjagaan. Iya. Iya. Seenggaknya sekarang yang pasti kita lakukan ruqyah dulu dan kita ketemukan nama suaminya. Maram, Ibu. Dengan ditemani sang suami Bapak Bambang, proses ruqyah langsung dilakukan. Seketika tubuh Ibu Rusmiati tak sadarkan diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ketika ayat demi ayat dibacakan, jin yang selama ini berdiam di dalam tubuh wanita yang tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah langsung bereaksi dengan menangis. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa kamu? Hah? Jangan ganggu lagi lah, ya? Jin terus diam, tak bergeming ketika Ustadz Muhammad Faizar mencoba berinteraksi. Namun, ketika metode tasydid dilakukan, yaitu meneteskan cairan habatus sauda ke bagian hidung, jin melakukan beragam penolakan. Pemirsa, ini memang tenaganya Ibu Rusmiati luar biasa. Ini mau dilakukan, diteteskan, matanya susah sekali. Cium, Mbak. Sini ya. Jin pecinta ini terus menolak kasih sayang Pak Bambang, suami Ibu Rusmiati. Selalu ketika Pak Bambang mencoba mendekati sang istri, secara otomatis pula jin membuat berbagai gerakan untuk menjauh dan menolak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jin tak menyerah. Kami pun tak mau kalah demi memutus rasa cinta jin batil terhadap Ibu Rusmiati. Dalam proses ruqyah kali ini, saya harus melepaskan cincin perhiasan yang dipakai Ibu Rusmiati. Bukan tanpa tujuan. Pasien yang sedang diruqyah memang sebaiknya dijauhkan dari barang-barang yang bisa menjadi titik setan bersembunyi. Cincin dengan batu kerap menjadi salah satu jenis jimat atau pusaka turun-temurun keluarga yang disertai keberadaan jin di dalamnya. Orang yang dicintai sama jin ketika disentuh sama suaminya atau sama istrinya itu emosinya memuncak luar biasa. Itu bukanlah hal yang wajar. Pasti ada sesuatu yang lain yang menjadikan dia seperti itu. Di antaranya adalah karena jin yang suka merebut pasangan orang. Nah, ini terkenal bahkan dari zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka, kalau kata Syekhul Islam, kalau mereka itu sudah cinta sama seseorang, mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan apa yang dia cinta atau siapa yang dia cintai. Oke, Ustadz Faizar, ini kan kondisi Bu Rusmiati sudah dicek melalui ruqyah awal. Apakah perlu dilakukan penelusuran, Ustadz? Ini harus kita ke rumahnya karena saya curiga ada beberapa hal yang tidak beres di rumah dan mereka sembunyi di situ. Kita langsung ke rumah aja. Inilah tahap ruqyah kedua. Berbeda dengan reaksi sebelumnya, saat ayat-ayat ruqyah dibacakan, mata Ibu Rusmiati terus tertuju melihat jari telunjuk Ustadz Muhammad Faizar. Hanya saja, saya melihat tatapannya terus kosong. Meski tidak meronta, namun ketika Bapak Bambang mencoba memeluk istrinya, jin kembali mencoba memisahkan. Ini cenderungannya suka dibuat mencelakakan diri. Bahayanya kalau memuncak emosinya, digiring, tapi atas pengaruh si setan itu. Ustadz Muhammad Faizar kali ini menggunakan pisang. Buah ini akan menjadi pemancing untuk mengecoh jin yang bersemayam. Ayo makan. Nah, Lihatlah, ini bukan senyum Ibu Rusmiati. sudah mulai merasa nggak nyaman Bu Rusmiatinya. Dan pisang itu sebenarnya buat pancingan. Wallahu a'lam bishawab.
Karena dulunya waktu bikin rumah ngasih ritual-ritual pisang itu di atas atap. Walaupun alasannya supaya sodakoh bagi para tukang ya, yaitu mengundang suatu kepercayaan tersendiri. Setan suka di situ main, dan inilah ciri khas orang Jawa bilang gendruwo itu. Kalau dalam Islam namanya bukan gendruwo, tapi gaul atau gailan jamaknya. Mereka itu penyihir-penyihir bangsa jin yang suka menampakkan diri menjadi wujud penghuni rumah. Syirik yang dilakukan dalam bentuk apapun adalah dosa. Proses pembangunan rumah yang disertai pemberian sesajen menjadi gerbang lebar untuk jin masuk dan menjadi bagian dari kehidupan penghuninya. Akhirnya, jin berhasil diruqyah dengan media buah pisang. Saya mau tanya nih, ada enggak sumur yang kebuka di rumah ini? Ada. Ada kisah enggak, Pak, di sumur itu? Dulu waktu mau pembelian sumur, tukangnya bilang kalau ada anak kecil, sama tukangnya kelapa muda sama rokok. Ya pemirsa, kelapa muda dan rokok itu bisa jadi malapetaka yang besar ketika ditujukan untuk pada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk sesajen bagi para setan. Cara yang disunahkan Nabi SAW sudah jelas. Adzan atau dibacakan Al-Qur'an di situ. Atau baca ayat-ayat atau doa-doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dikasih itu mereka semakin melunjak, dan bisa jadi setan kecilnya itu masuk ke sini. Makanya tadi nangis di awalnya sama seperti anak kecil. Ada yang seperti monyet, ada yang kayak anak kecil, itu semua tergambar. Tadi waktu makan pisang kok muntah-muntah hebat seperti itu? Apalagi waktu Bapak cerita itu, apa yang dirasa? Panas, terus kayak mual sampai sini. Inilah sumur tempat jin pecinta mencoba mengambil nyawa Ibu Rusmiati. Untuk menghilangkan pengaruh negatif dari keberadaan setan dan jin, kini Ustadz Muhammad Faizar akan meruqyah rumah dengan menggunakan air, garam, dan serbuk bidara. Seketika, Ibu Rusmiati langsung menangis. Tubuhnya bergetar. Pandangannya tak lepas dari Ustadz Muhammad Faizar yang sedang menyiramkan seluruh sudut bagian belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grace Natali, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Saya Samara Amani, Ketua DPP PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Udah. Aquaproof Punya formula yang pro. temukan dalam Aquaproof Pro dengan kekuatan yang pro, ketahanan lebih pro, proteksi lebih lama. Bawakan saya cappuccino segar. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial, milky foam lebih tebal dan crunchy chocomal. Aromanya, so good. Taste so delicioso. Kopi apa? Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino. Delicioso. Enak. Dari Wingsfood. Enggak. Nggak ngaruh buat hidup gue. Nggak ada yang bagus pilihannya. Apa enggak aja? Nggak peduli. Pemirsa, ini ketika Ustadz Faizar melakukan ruqyah di tempat sumur di mana waktu itu Ibu Rusmiati pernah mencoba untuk menceburkan diri, dan Ibu Rusmiati langsung berakhir. Azan dikumandangkan, hancurlah seluruh dinding pertahanan dan persembunyian jin yang selama ini menghantui Ibu Rusmiati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Dan
ketika azan selesai, tubuh Ibu Rusmiati langsung lemas. Ustaz Faizar, kenapa tadi di bagian sumbernya diazankan dan ini kondisi Ibu Rusmiati begitu azan selesai langsung? Hadis, tapi ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat as-sa'ali atau merasakan gangguannya, as-sa'ali penyihir-penyihir dari bangsa jin yang suka menampakkan diri, fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinu, maka kumandangkan adzan. Karena dengan adzan yang dikumandangkan akan meluluh lantahkan seluruh kekuatan sihir dari bangsa jin penyihir tersebut. Setelah dibasuh dengan air sumur, alhamdulillah kondisi Ibu Rusmiati semakin membaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin, lalu bertambahlah kesesatannya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip riwayat dari Ikrimah bahwasanya pada zaman dahulu bangsa jin itu luar biasa takut kepada manusia. Seperti halnya manusia itu amat sangat takut kepada bangsa jin. Bahkan jin itu lebih takut lagi. Wa kana al-insu idza nazala wadiyan harabal jin. Dan bahkan kalau ada seorang laki-laki dari bangsa manusia turun ke suatu lembah, maka jin yang ada di situ semuanya akan kabur. Takut lari dia. Hingga suatu ketika ada sayyidul qaum, pemimpin suatu kaum yang bermalam di lembah. Dan dia mengatakan, na'udzu bi sayyidi hadal wadi. Kami meminta perlindungan kepada jin yang menunggu lembah ini. Jin yang tadinya mau kabur, takut karena melihat manusia, apalagi saat itu berombongan, mereka mendengar perkataan dari ketua kaum tersebut. Sehingga mereka saling berkata, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Hai teman-teman, kami melihat mereka, ternyata mereka itu takut sama kita sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Fadanu minhum fa asabuhum bil jununi wal khabal. Lalu jin yang tadinya kabur, mereka semua mendekat dan menjadikan manusia itu bebal dan gila. Maka kadang-kadang ulah gangguan jin itu disebabkan karena fantasinya manusia, sehingga menjadi mitos dan momok di tengah masyarakat kita. Oleh karenanya, meminta pertolongan pada jin tidak selalu harus dengan ucapan. Kadang dengan tindakan yang tidak kita sadari, yang akhirnya bisa mengundang jin masuk dan membuat kisruh rumah tangga seseorang. Maka cukuplah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman pemimpin hidup kita menuju jalan kebahagiaan. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.